Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya, asal dari Kerawang dan sekarang saya berkuliah di Telkom University. Di sini saya akan menceritakan isi buku yang berjudul Perencanaan Keuangan. Apa sih perencanaan keuangan? Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan, strategi pencapaian tujuan serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Apa yang akan terjadi jika tidak ada rencana? Orang yang sering tidak menyadari betapa pentingnya perencanaan tersebut dan cenderung melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Ada kutipan yang mengatakan everything won't go as smooth as planned, yaitu semua tidak akan berjalan selancar yang telah direncanakan. Bahkan sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan kita dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan tanpa perencanaan, tentunya akan memiliki risiko yang cukup banyak dan dalam mendapatkan gangguan pada saat pelaksanaannya. Belakang perencanaan keuangan. Menurut Harlock, para mahasiswa dikategorikan sebagai individu yang masuk dalam tahap perkembangan dewasa awal. Artinya mereka sudah mengalami kematangan secara efektif, kognitif, dan psikomotor. Meskipun demikian, kebanyakan pemenuhan kebutuhan hidup mahasiswa masih dibantu oleh orang tuanya, sehingga belum sepenuhnya mandiri secara finansial. Namun, karena kemampuan psikologisnya sudah memasuki masa dewasa, maka sudah sewajarnya kalau mahasiswa dapat memulai membentuk sikap tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangannya secara matang dan berorientasi pada kesejahteraan di masa depan. Banyak mahasiswa belum memikirkan mengenai pengelolaan keuangan karena semata-mata mengandalkan uang dari orang tuanya. Padahal meskipun sumber keuangan masih dari orang tua, mahasiswa sebaiknya mengelola keuangan agar terbiasa membentuk gaya hidup yang menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada demi pencapaian cita-cita di masa depan. Masa pendidikan di perguruan tinggi adalah masa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kemandirian dan kehidupan dewasa. Oleh karena itu, pentingnya sekali bagi mahasiswa untuk mulai belajar membentuk gaya hidup, pemikiran, dan karakter yang menunjang keberhasilan kehidupan dewasa, termasuk kesuksesan secara keuangan. Ada kutipan, keberhasilan pengelolaan keuangan sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan mengatur pengeluaran, karena kekuatan kontrol kita terhadap pengeluaran adalah lebih besar dari daya kontrol kita terhadap penghasilan kita. Saya akan membahas kebutuhan dan keinginan. Apa sih kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah suatu kegiatan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Ketika kebutuhan ini muncul, maka manusia akan mencari objek yang dapat memuaskan kebutuhannya. Namun, jika hal itu tidak ditemukan, maka manusia akan berusaha mengurangi tingkat kebutuhannya dengan menggunakan apa yang ada dalam jangkauan kemampuannya. Di lain sisi, keinginan merupakan pengembangan kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi masing-masing individu. Semakin banyak manusia terpapar oleh informasi dan keragaman objek, maka akan semakin banyak keinginan yang ditimbulkan. Manusia mempunyai kebutuhan yang sempit, yaitu dasarnya, namun memiliki keinginan tak terbatas. Contohnya, saat orang tua kalian mengirimkan uang kepada kalian, orang tua kalian berpesan untuk menghemat duit tersebut. Mulailah membuat rencana keuangan agar uang yang diberikan orang tua tetap ada sampai orang tua kalian mengirimkan uang lagi. Cukup kalian membeli makanan di warteg maupun nasi padang. Kalian tidak perlu membeli makanan atau minuman yang mahal seperti di kafe maupun di mall. Itu akan mengakibatkan keuangan kalian akan boros dan pengeluaran lain akan susah untuk dikontrol.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih langkah-langkah membuat perencanaan keuangan. Sebelum memulai perencanaan keuangan, kita harus tahu nih bagaimana caranya langkah-langkah untuk membuat perencanaan keuangan. Penentuan tujuan keuangan. Langkah pertama dalam perencanaan keuangan adalah menentukan tujuan keuangan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tujuan keuangan dapat berupa membeli rumah, mempersiapkan pendidikan anak, atau mempersiapkan dana pensiun. Yang kedua, memeriksa kondisi keuangan saat ini. Setelah menentukan tujuan keuangan, langkah selanjutnya adalah memeriksa kondisi keuangan saat ini. Hal ini meliputi mengevaluasi pengeluaran dan pendapatan saat ini, dan mengetahui jumlah utang yang dimiliki, dan mengetahui jumlah tabungan atau investasi yang dimiliki. Yang ketiga, mengumpulkan informasi data yang relevan. Setelah mengevaluasi kondisi keuangan saat ini, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi data yang relevan. Informasi ini meliputi informasi tentang produk keuangan seperti asuransi, investasi, dan tabungan. Yang keempat, membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Setelah mengumpulkan informasi data yang relevan, langkah selanjutnya adalah membuat rencana keuangan. Rencana keuangan harus mencakup strategi untuk mencapai tujuan keuangan, alokasi aset, dan jangka waktu investasinya. Setelah membuat rencana keuangan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana tersebut dan melakukan review secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan dan membuat perubahan jika diperlukan. Pemanfaatan platform digital. Pemanfaatan platform digital dapat membantu dalam perencanaan keuangan. Ada berbagai aplikasi dan situs web yang dapat membantu dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan, memantau investasi, dan membuat rencana keuangan. Yang keenam, menggunakan jasa perencanaan keuangan. Jika merasa kesulitan dalam membuat rencana keuangan, mungkin kalian dapat menggunakan jasa perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan dapat membantu dalam menentukan tujuan keuangan, mengevaluasi kondisi keuangan saat ini, dan membuat rencana keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, membuat anggaran bulanan yang realistis. Membuat anggaran bulanan yang realistis membantu seseorang untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan secara teratur. Dalam membuat anggaran, seseorang harus mempertimbangkan pengeluaran rutin seperti tagihan, makanan, dan transportasi, serta pengeluaran yang tidak terduga. Yang kedelapan, menabung secara konsisten. Menabung secara konsisten membantu seseorang untuk membangun dana darurat dan mencapai tujuan keuangan langkah pendek dan menengah. Seseorang harus menentukan jumlah uang yang akan ditabung setiap bulan dan memastikan untuk menabung secara berkala dan konsisten. Yang kesembilan, ada mengurangi utang. Mengurangi utang dapat membantu seseorang untuk mengurangi beban keuangan dan meningkatkan kesehatan keuangan. Seseorang harus memprioritaskan pembayaran utang dengan bunga yang tinggi dan mencari cara untuk mengurangi pengeluaran agar dapat membayar utang tersebut secara cepat. Yang 10, berinvestasi. Berinvestasi mudah membantu seseorang untuk mengembalikan uang yang dimiliki. Ada berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti. Sebelum berinvestasi, seseorang harus memahami dulu risiko dan potensi keuntungan dari setiap jenis investasinya. Yang ke-11, mengelola risiko. Mengelola risiko membantu seseorang untuk melindungi keuangan dari risiko yang tidak terduga seperti sakit, kecelakaan, atau kematian. Seseorang harus memiliki asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan cara untuk mengurangi risiko kehilangan uang secara tiba-tiba. Yang 11, mengatur pensiunan. Mengatur perencanaan pensiun membantu seseorang untuk mempersiapkan keuangan di masa pensiun. Seseorang harus mempertimbangkan berapa uang yang harus dibutuhkan untuk hidup nyaman di masa pensiunan dan mulai menabung atau berinvestasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ke-12, melakukan evaluasi berkala.
Evaluasi berkala membantu seseorang untuk mengevaluasi kemajuan dan membuat perubahan jika diperlukan. Seseorang harus melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi keuangan, rencana keuangan, dan investasi yang dimiliki. Selanjutnya ada fasilitas digital untuk perencanaan keuangan. Apa sih perencanaan digital untuk perencanaan keuangan? Di era digital ini, semua aktivitas manusia seolah-olah ingin di capture dalam media digital, tak terkecuali dalam hal perencanaan keuangan. Pada masa sekarang, banyak portal, aplikasi maupun media sosial yang menyediakan modul digital untuk membuat perencanaan keuangan. Hal ini tentu sangat membantu, misalnya dalam membuat target keuangan secara periodik, untuk mencatat pengeluaran dan penghasilan, untuk membuat anggaran dan neraca bersih. Lalu ada fasilitas digital yang disediakan gratis, namun ada juga yang berbayar. Tentu saja, fasilitas berbayar akan menyediakan fitur yang lebih komprehensif, misalnya untuk menghitung future value, akibat inflasi atau present value untuk sebuah rencana investasi, dan sebagainya. Fasilitas ini tentu saja hanya merupakan alat bantu untuk memudahkan. Efektivitas penggunaannya pada kenyataan kehidupan keuangan pengguna fasilitas tentu saja tergantung pada pemahaman pengguna itu sendiri, disiplin menggunakannya, dan kemampuan menganalisa data yang disediakan oleh fasilitas digital itu. Penggunaan platform digital dalam perencanaan keuangan wajib untuk terlebih dahulu memahami apa tujuan keuangannya dan rencana apa yang harus ditetapkannya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan demikian, alat bantu platform digital perencanaan keuangan itu dapat bermanfaat secara optimal. Lalu ada fasilitas digital untuk transaksi keuangan. Selain dari platform digital untuk perencanaan keuangan, pada masa sekarang atau zaman sekarang ini banyak aplikasi yang sudah digunakan untuk transaksi produk jasa maupun barang. Misalnya produk online banking, beli dan jual reksadana, beli dan jual saham, pembelian asuransi, jasa pinjaman, dan lain-lain. Dalam menggunakan platform digital untuk transaksi jasa keuangan, pengguna harus lebih hati-hati dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, terutama dalam hal keamanan transaksinya. Penggunaan platform digital selain bermanfaat, tapi harus digunakan dengan hati-hati dan teliti, dan mempelajari persyaratan dan kondisi-kondisi yang diatur dalam bertransaksi. Pengguna platform digital juga sebaiknya berpengetahuan yang cukup untuk mengatasi kendala teknis, misalnya jaringan internet yang tiba-tiba terputus ketika sedang transaksi, atau penyimpanan sandi agar akun tidak disalahgunakan oleh pihak lain, dan lain-lain. Yang ketiga ada profesi perencanaan keuangan. Apa sih profesi perencanaan keuangan? Profesi perencanaan keuangan adalah profesi yang belum banyak diketahui secara umum. Profesi ini mensyaratkan adanya sertifikasi. Proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi Finance Planning Standards Board Indonesia atau FPSB Indonesia, yang mewajibkan dalam perencanaan keuangan untuk menyelesaikan proses 4E, yaitu Education, Examination, Expense, dan Etik. Berdasarkan skema sertifikasi, FPSB Indonesia mengeluarkan 2 desain, yaitu CPV atau Certificate Finance Planner dan RFP, Register Finance Planner. Keduanya terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Selanjutnya lembaga kerja mandiri. Lembaga kerja ini digunakan pada pembaca untuk mendalami, menghayati, dan mengimplementasikan sehingga perencanaan keuangan tidak hanya teori tetapi juga dipraktikkan. Apa sih contohnya? Yang pertama ada apakah yang terjadi jika seseorang tidak mempunyai rencana dalam hidupnya. Lalu ada bagaimana akibatnya jika seseorang tidak mempunyai perencanaan keuangan dalam hidupnya. Lalu buatlah siklus kehidupan dan dalam tahap manapun kamu berada, serta rencanakan
apa yang kamu akan wujudkan. Lalu mengapa kita lebih mementingkan mengontrol pengeluaran daripada penerimaan? Buatlah ilustrasi dalam kehidupan kamu. Lalu ada dalam kehidupan sehari-hari kita lebih susah membedakan kebutuhan dan keinginan. Buatlah rincian dalam hidup Anda apa yang termasuk kebutuhan dan keinginan. Lalu buatlah tahap-tahap perencanaan keuangan secara rinci. Lalu ada dalam kerangka investasi dikenal dengan time value of money. Uraikan konsep tersebut contoh dalam kehidupan sehari-hari kamu. Dan terakhir dalam berinvestasi, hal-hal apa saja yang kamu harus diperhatikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.